Halo semuanya, selamat datang di Todano Podcast dengan dada yang duk dak. Kali ini kita gugup sekali karena ada yang lebih cantik dari kita yang sudah datang. Halo Kak Jil, apa kabar? Halo, apa kabar? Mungkin sebanyak orang tahu Kang. Oh Kak Jil, saya perkenalan Jo. Lebih lanjut Kang. Siapa ini yang lebih cantik? Halo guys, kita penama Leonie Lentin Mongi. Kalau dengan teman-teman lebih dekat panggil Jili atau ada orang Jepangnya Kak Jil. Yo, kita termasuk orang dekat, panggil Kak Jil. Kak Jil, iya. Jangan panggil ibu. Kak Kak Jo. Jil. Oke, Kak Jili ini selaku pendiri LPK Sunagang. Iya. Iya, di Tonsek Lama Tonsek kan. Lama. Kak Jil, berapa yang udah berangkat? Ini berangkat kemana kan? Iya. Jadi Kak Jili ini figur yang bagus sekali karena kalau kita di Kembuan, semua orang Kembuan itu semua di Jepang. Kecuali tapi mak. Jadi Kak Jili owner Sunagu. Kak Jili apa bentuk ini Sunagu? Sunago. Iya, jadi latar belakang kenapa sampai ada backing ini LPK Sunago Japan Indonesia karena memang pertama mungkin suami kan orang Jepang. Oh iya, Kak Jili. Iya. Kita baru tahu. Oh baru tahu. Iya. Jadi mungkin waktu kan setelah menikah ada tinggal di Jepang dan ketika kalau Natal atau tahun baru orang pulang kampung, pulang ke Tondano, ada beberapa kartu teman atau saudara kan tanya kira-kira ada jalur ndak boleh mau kerja di Jepang karena dulu kan memang susah dan mau cari jalur untuk mau kerja di luar negeri atau di Jepang. Memang waktu datang itu belum terpintas sama sekali Dang. Karena memang enggak ada blank sama sekali soal tuh program-program ini iya. Tapi beberapa tahun kemudian ada dengar-dengar ini, kong ada teman juga yang ajak, makanya dibentuklah ini LPK Sunago Japan Indonesia. Kak Jili asli Tonsek atau kan? Oh asli. Rumpun orang bersaudara. Bersaudara. Mama bapak Tonsek Lama. Kak Jili apa itu Sunagu Kute? Sunago. Iya. Sunago DP arti menghubungkan. Oh, terhubung. Menghubungkan. Terhubung. Iya. Menghubungkan. Ada connect kan? Ada gitu. connect itu Jepang di Indonesia. Jadi DP asal mula terbentuk Sunagu itu kan Kak Jilso bilang tadi ada salah satunya untuk menurunkan pengangguran karena tapi kampung juga dulunya lawer-lawer tuh lain. Sekarang kan tuh sonak lawer-lawer rumah di Jepang. Lawer-lawer di Jepang. Apakah itu siapa Kak Jil sampai ada kerinduan for bantu-bantu orang gitu? Iya. Jadi memang kan tuh awalnya memang orang rencananya nak mau buka di sini di Tondano. Oh. Iya. Rencana di mana? Rencana awalnya di Bali. Karena dulu memang tinggal di Bali kan. Begini kalau di Bali kita ada iko, cuma di sini. Di Iya, Bali. jadi Kak Jili ada di Bali lagi. iya, dulu kan waktu tinggal di Jepang, orang pindah ke Bali kan waktu itu. Jadi sempat tinggal di Bali dan memang di Bali ada lumayan banyak LPK seperti ini yang mengirimkan tenaga ke Jepang. Dan karena orang memang tinggal di Bali, jadi waktu itu mungkin mau buka di sana Tapi kalau pikir-pikir kalau mau saya berangkat torang pe saudara-saudara mungkin agak ribet di transportasi atau dari Manado mesti jauh. bawa ke Bali lagi. Akhirnya mari tong buka di Manado. Memang Siapa putuskan di Manado Kak Jil? karena ya ibu kota kan, namanya kalau orang mau buka usaha, nggak mungkin orang buka di perkampungan misalnya apalagi usaha yang baru, otomatis orang mesti cari di pusat kota. Jadi waktu itu sempat survei tempat di Manado, dari Paniki, di Samrat, lihat tempat yang strategis. Cuma memang nggak jodoh, nggak dapat. Bahkan sampai di notaris pun mau deal itu tanpa, berupa ada yang tak berhenti begitu. Sempat putus asa, akhirnya baca taring keluarga dengan suami juga. Bagaimana tong coba yuk di Tonsek Lama, begitu Memang. Dan akhirnya di Tonsek Lama. Maka jadilah di Tonsek Lama. Di kampung sendiri. Iya, DP ini kan resmi. Kung DP industri ada apa semua? Bidang-bidang penempatan. Iya, kalau program magang ini memang lebih ke
umum untuk semua pekerja yang non skill sebenarnya. Jadi DP bidang kayak industri pabrik itu luas sekali, ada pabrik makanan, pabrik spare part mobil, pabrik pengepakan, terus ada pertanian, ada konstruksi bangunan, ada juga caregiver dan lain-lain. Banyak sekali sih DP bidang penempatan. Iya, soalnya kita ada teman-teman di sini karena kita banyak lihat di Tonsek Kemboan. Ada ketut orang kan, oh ya orang-orang sini kali bapak naik orang lihat ini anak ini cuma biasa-biasa tuh, tapi setelah ikut Sunagu, ikut tuh ada DP keterampilan ke sana kan. Iya. Tentunya bagaimana dorang Kak Jil di Sunagu ini melatih ini anak-anak ini. Iya. Sebenarnya paling utama dorang harus tahu dorang mau pergi di mana dulu, Dang. Karena memang mungkin orang tahu kan di Jepang ini DP disiplin nomor 1 toh. Mungkin Iya, itu yang harus betul. dorang pahami dari sini sebelum dorang berangkat ke Jepang. Ke Jepang. Dari situ dorang mesti pelajari dulu kita ke Jepang ini mau bawa apa, Dang. Bukan cuma pasiar, bukan cuma mau bawa foto di Shibuya atau apa, tapi dorang mau kerja di sana. Jadi dorang harus paham itu tekanan kerja, etos kerja, disiplin kerja orang Jepang itu seperti apa. Dan itu yang orang kasih latih di Sunagu supaya dong memang betul-betul siap supaya sampai di sana dong nyendak kage. Nah, disiplin Kang, Disiplin, itu paling itu paling susah itu nak. Paling susah mungkin kalau mau Disiplin. bilang orang Iya. orang muda sekarang tuh. Karena kalau di sini paling kalau jadi disiplinnya cuma ibadah. Kalau yang lain boleh molor-molor. Jangan juga kage cuma prioritas saja Iya. atau formalitas saja. Karena kita bercerita juga dengan ada beberapa orang yang panggil kerja, ada orang-orang yang suka panggil anak-anak kerja. DP kendala itu anak-anak ini nak disiplin. Itu Senin kedua, Minggu kedua lah, hari Senin dunia masuk atau hari Senin kok ini boleh datang terlambat begitu. Jadi anak-anak ini dilatih untuk ke sana. Pertama ya itu DP tujuan dulu Kang. Kalau mungkin ke Swiss lain, ini dia. Jepang disiplin Kang. Iya. Ada kendala nggak Kak waktu latih dorang ini? DP kendala-kendala. Memang Kak tuh awal-awalnya itu banyak sekali DP kendala karena orang juga kan memang baru. Jadi mau belajar sama-sama Dang. Tapi berjalannya waktu ini masuk tahun ke-8. Jadi siswa-siswi yang lebih dulu masuk yang DP senior-senior boleh mau kasih contoh pada DP adik-adik junior yang baru masuk Dang. Dengan aturan-aturan yang ada di LPK, memang Kak tuh sensei-sensei staff juga kadang sakit kepala jaba urus tuh anak-anak baru yang memang dorang mau torang yang menyesuaikan dengan dorang, bukan dorang yang menyesuaikan dengan torang aturan yang ada di LPK. Di sana dorang kerja dengan orang-orang di sana Dengan Kang. orang Jepang, iya. Jadi berarti ada persaingan Kang begitu Kang. Ya pasti Apa yang ada. Kak Jil dia bilang supaya motivasi apa yang dong LPK aja bilang supaya dorang mampu semangat kerja. Karena kan bersaing dengan orang sana nggak gampang. Iya. Memang mungkin bersaing dengan orang Jepang dan jadi dong pe patokan sedang, tapi dorang lebih bersaing dengan negara-negara yang lain dan karena kan pemagang ini bukan cuma dari Indonesia toh, ada dari Vietnam, dari Filipina, dari Cina, dari Myanmar juga ada dan tiap-tiap negara ada DP plus minus yang orang Jepang lihat DP kemampuan itu dia. Tapi pada intinya yang selalu orang bilang, yang selalu orang sampaikan, kalau dorang boleh, masa ini boleh gitu Betul Kang, berarti kita boleh. Setua. Oke Kak, untuk kendala di sini pelatihan mungkin boleh orang cover. Tapi ada nak kendala waktu dong di sana? Nah, Mungkin ada dorang patah semangat atau apa bagaimana orang mau cover kalau dorang di Jepang kan. memang itu juga yang menjadi kendala juga buat orang. Tapi program magang ini memang bukan cuma satu pihak saja yang terlibat karena ada peserta itu sendiri, ada LPK yang sebagai pengirim, sampai di sana juga ada pihak penerima dan juga pihak perusahaan. Jadi selama dorang magang di Jepang sana juga tetap dorang follow up terus dorang pe kegiatan setiap bulan itu ada kunjungan ke perusahaan, tanya dorang pe kabar bagaimana. Dan kalau sekarang kan orang ada grup WhatsApp Oh iya. atau Zoom, jadi kapan saja misalnya orang ada kendala atau masalah, orang selalu open di sini untuk membantu cari solusi kalau orang ada kendala di sana. Tetap terkonek Kang. Tetap Sunago. terkonek. Nah, bagaimana for anak-anak, for teman-teman untuk penonton-penonton di Tonton Podcast untuk mau join di Sunagu? Oh iya. Yang suka mau join. Suka mau join. Jadi buat anak-anak muda dari Tondano
yang mungkin suka mau join, ingin mau magang kerja di Jepang, boleh langsung datang di LPK Sunago Jepang Indonesia yang lokasinya ada di Tondano, Tonsiak Lama, Kecamatan Tondano Utara. Di situ ada sensei-sensei dan staf yang siap menerima untuk menjelaskan detail bagaimana DP program dari pertama sampai berangkat di Jepang. Sampai juga dong proses magang di sana juga akan dijelaskan secara detail. Kalau ingin mau lihat-lihat dulu mungkin lewat sosial media, orang ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Jadi sebenarnya untuk mau cari informasi Sunago Jepang Indonesia ini sangat gampang sekali, apalagi untuk anak-anak muda yang ada di Tondano. Jadi mari jo datang dulu di Sunago, orang siap mau terima buat ngoni. Ya begitu, Kang. Ngoni suka mau sukses, ya Sunago kasih kesempatan yang lebih besar. Nah, tadi Kak Jil ada staff, Iya. ada pekerja. Dorang kabel-kabel. Untuk jadi staff bagaimana? Ya puji Tuhan kata orang pe staff, orang lebih panggil orang family, TJI family. Iya, kalau serasa keluarga, kalau Iya. kerja lebih sedap. Sebenarnya kita tapi mak suruh cuci piring kan mau. Begitu Iya. kan. Ada staff banyak kan? Ya kurang lebih sekarang 25 orang. 25 ya. Iya. Ada yang jago. Ada yang makan. jago, ada banyak yang juga makan banyak. Ada yang jago sekali video konten, jago. Udah emang terbaik dia terbaik. tuh. Gaji di media sosial itu Iya, cowok Nilia. Aduh. Memang Nah, kata sekarang hal-hal apa saja yang diajarkan di Sunago? DP pokok-pokok supaya jadi Pokok-pokok. bekal gitu. Hal-hal. iya. Memang itu yang paling pertama ya bahasa Jepang tuh. Oh Bahasa iya Jepang kan, yang pertama. komunikasi. Bagaimana mau kerjanya atau komunikasi kan? Iya, jadi orang pakai bahasa Jepang juga. oh boleh. Tahu. Ya, jadi pertama itu bahasa Jepang. Iya bahasa. Yang kedua DP disiplin Disiplin. dang. Disiplin dorang harus disiplin dari sini sebelum dorang masuk ke Jepang. Jadi disiplin itu ya dari absensi, dari dorang Kak. pe. Ini sama dengan sekolah Kak. Dorang Iya, DP jam juga sama jam sekolah soalnya. Jadi dorang juga dibagi per kelas dan memang kalau mau lihat sekarang laki-laki itu memang wajib gunting Iya, pendek. botak-botak kan. Botak-botak, iya. Ada tapi teman di gunting pendek nih badan tapi. Tak kurang tinggi. Jadi di bagian sini kalau mau lihat oke apa botak-botak Sunago dorang. Kalau tuh siap kembuhan gue mau lihat botak-botak Sunago dorang gitu. Kalau Karena dulu kan ospek apa sama ini Iya. Sunago ini. Kayak ih masa ini ya, gitu. Botak-botak kok selalu kalau lewat di situ tunduk-tunduk begini. Tunduk-tunduk. Cuma ada mau pipa kill ini buat dari teman, memang itu yang diajarkan kan Iya, Mardika. karena itu salah satu dorang pe identitas juga dan bagaimana dorang pe pemberian diri, apakah betul-betul dorang ingin mengikuti aturan atau nyanda dang. Iya Kang, santun. Kong Iya. memang rata-rata begini Kang. Saya yang tukang gunting siapa? Tukang gunting sebenarnya orang bebas kan, kalau dorang untuk punya alat sendiri dorang iya. boleh gunting Ya sendiri. memang kan. Oke Kak, akhirnya kita sudah gugup Kang. Lantaran kita buat cerita ini sudah gugup. Paling penting nih pertanyaan Kak. Iya. Kalau waktu masih banyak. Jadi Kak Jili ini so lumayan terkenal, orang-orang so tahu semua dengan Kak Jili apa yang Kak Jili buat. Tentunya kita juga dengan anak-anak muda paling suka tuh mau jadi orang yang jadi berkat for banyak orang. Pertanyaan selanjutnya, Kak Jili anak serani so berapa? Untuk pesan-pesan for anak muda lah yang Mbak Uni ini atau yang suka mau sukses atau Kak Jili so sukses jadi so boleh membagikan motivasi kalau kita belum sukses kita membagikan dengan belum. Atau orang juga masih berproses ini, Kan. iya. Tentu Kak Jili so bisa menginspirasi para anak muda. Begitu, Dulu kita pun waktu kita dulu Kak Jili belum muncul, kita bercerita dengan teman, bagaimana Kang ini anak-anak muda supaya Iya. ada sesuatu yang dorang baking nah. DP istilah kalau orang tua bilang, so keluar, kalau keluar kita terbuka pikiran dan itu memang betul Kang. Kita pun sempat keluar, lewat keluar kita keluar. Duh, sampai Begitu di terbuka pikiran Kak Jili muncul, iya ternyata Kak Jili boleh. Bagaimana untuk teman for penonton yang Mbak Uni ini? Kak Jili boleh kasih pesan-pesan. Pesan-pesan buat teman-teman yang Mbak Uni ini podcast. Mungkin kita cuma bilang jadilah orang yang tetap lapar. Coba Kak,
harus Kita semua mati. lapar dalam hal ini jangan dang ngoni jadi mesti stay lapar, jangan stay di zona nyaman. Lapar itu dalam hal apa? Harus lapar dalam ngoni mau menggapai ngoni impian. Begitu. Jadi kalau ngoni so kenyang, ya so di zona nyaman itu semua tidur tuh. Mari kalau ngoni tetap lapar, harus berkreasi, berinovasi supaya ngoni juga naik kelas terus dan bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara begitu. Iyo Kang. Jadi Stay hungry itu maksudnya. Stay hungry, makan terus. Maksudnya dalam arti harus semangat itu. harus isi terus Jangan orang cepat pediri. puas sampai pencapaian sampai sini, Iya. tambah sampai lagi. Nah, untuk ini lupa ketik tadi. Untuk teman-teman DP prosedur untuk mau masuk Sunago berangkat ke Jepang, bagaimana? Oh iya. Jadi DP prosedur ya. Pertama, boleh sambil. Jadi pertama datang mendaftar di LPK, ikutin DP berkas-berkas kelengkapan. Kalau so lengkap, nanti akan dimasukkan dalam kelas baru dang. Iya, satu angkatan. Bisa dengan bawa masuk sekolah berarti Iya, kan? per kelas. Jadi orang buka per kelas. Jadi misalnya kalau pas mendaftar kelas yang itu so full, orang akan kasih di list untuk kelas yang selanjutnya. Kurang lebih 2-3 bulan sekali buka kelas baru orang. 2 bulan 2 atau 3 bulan sekali ada kelas baru. Iya. Jadi banyak kan nggak? Iya, untuk sekarang ada 10 kelas. So boleh 10.000 yang berangkat. 1.000. Oh enggak untuk dorang tunggu ini kok lupa gitu. Ini Kak Jili udah kasih akang ini. KitKat mau rasa dulu. Jadi itu ada kelas-kelas kan masuk. Iya, ada kelas perangkatan. Jadi orang satu angkatan itu belajar dasar bahasa Jepang selama 6 bulan. Ada waktu tertentu supaya orang boleh berangkat berapa lama? Atau Jadi bagaimana sebenarnya kok tergantung cepat lambatnya dong berangkat itu tergantung orang lulus seleksi penempatan dengan perusahaan Jepang. Iya. Jadi dari diri sendiri iya, kan? jadi kemampuan dari diri sendiri dalam masa pelatihan itu kursus nanti orang akan ikutkan DP seleksi dengan penempatan dengan perusahaan Jepang, baik itu lewat Zoom atau kunjungan langsung dari Jepang. Jadi perusahaan Jepang yang akan mau pilih langsung orang yang mau rekrut pada perusahaan. Ada enggak yang pergi situ tanya keahlian apa? Kita belum tahu ini. Ada enggak begitu? Kalau diarahkan. Itu dia kalau program magang, walaupun orang non skill, orang bisa ikut program ini. Oh bagus sekali kan, Iya. Kang. Kita mau masuk situ mereka kita tahu apa ini? Yang penting belajar bahasa Jepang itu DP modal sih, iya. Jadi skill nanti. Skill nanti iya. Berarti Sunago ini bagus sekali ternyata. Boleh arahkan yang ngana di sini. Iya. Ya ndak ngana. Oh kita di komputernya ndak bapak col ngana. Yang Begitu, penting Kang. tuh orang minat dari sini dong tentukan Iya, suka. Yang penting DP dasar itu tadi, Kang. Misalnya kita minat ingin mau kerja di pabrik spare part mobil Toyota yang secara detail gitu. Boleh ikut di situ. Atau kita suka mau di bidang pertanian dang karena kita tapi oma opa mama papa semua bertani dang begitu. Jadi atau enggak kita suka mau usaha peternakan babi misalnya. Jadi boleh mau pilih perusahaan peternakan babi untuk kita Jadi mau belajar banyak itu. opsi, Kang. Banyak opsi atau kita lulusan keperawatan. Jadi boleh di caregiver jadi tentukan dari sini. Makanya banyak yang masuk situ. Iya. Karena di sini kebiasaan sini orang difokuskan jadi ini atau mesti jadi ini. Kalau situ kok Orang pilih sebenarnya. Jadi tidak dipaksakan. Oh kita tidak ada basic di konstruksi sensei bilang kak mesti di konstruksi. Sebenarnya ditentukan dari sini. Kalau memang kita suka di pabrik ikut gitu. seleksi di pabrik begitu. Kalau kita kan kak tukang menyanyi di buat gambar di mana kita cocok. Studio animasi ada. Oh iya Kang. Terus sebentar belajar ini bawa gambar. Yang penting belajar bahasa Jepang. DP umur? Kalau program magang memang karena ada DP persyaratan itu maksimal 30 tahun. Ya. Iya. Ya. Ya. Dong tuh tahu. Maksimal 30 tahun guys. Jadi kalau ada saya pemuda Maksimal 30 tahun. dari sekian banyak pekerjaan yang paling banyak dong pilih apa kak? Paling banyak memang pabrik, industri pabrik. Karena DP pilihan banyak, Pak. Pabrik? Pabrik. Dia gampang dang. Siapapun pasti bisa tuh mau kerja itu. Oh betul. Iya. Yang paling susah apa? Paling susah mungkin konstruksi karena kan itu memang cuma boleh laki-laki. Dengan kan ya namanya konstruksi bangunan kasar, pekerjaan kasar tuh outdoor.
Jadi memang fisik memang mesti kuat. Oh iya. Dan siap ditempa di dunia konstruksi Jepang itu memang kalau mau bilang dang ya sangat-sangat itu mesti kuat mental. Jadi dompet fisik dipersiapkan juga, iya. batasan setiap Sabtu rame stadion, anak-anak Sunago kok bermain-main situ Mesti gang. fisik juga mesti kuat karena kalau nyanda aduh mau anyor di Jepang. Maka enak ini Enak. for kita ini atau for semua. For Terserah. ini juga satu ya. Gitu ini juga. Oke, teman-teman, jadi bagus sekali. Sebenarnya masih mau banyak sekali mau tanya. Akhir juga. Hai. Paling banyak perempuan atau laki-laki? Kalau Laki-laki. orang sekarang 50-50 sih sebenarnya. Oh, perempuan ternyata laki-laki. sama kan. Iya. Jadi yang perempuan-perempuan jangan malu mau masuk ya. Karena banyak juga perempuan. Iya, kan. perempuan 50-50. Ada yang jacin lo orang enggak? Oh, kalau ini memang koman pengalamannya tuh orang. Dorang no. Jadi Oh, iya, kita Kang. ini dari seberapa tahun terakhir diterima undangan dorang dan dorang. Oh, Jadi kawin 2 minggu dari- lalu lagi orang pesiswa no yang ada. Iya Kang, begitu kan. Jadi yang cari jodoh masuk oleh sini. Sebetulnya Iya, jodoh kan. sebenarnya sekalian juga cari Karena jodoh itu boleh. kok ke belakang kerja aja dulu, jodoh nanti datang tuh banyak yang cuma tahu. Jadi teman-teman itu orang belum habis tapi satunya enak. Jadi banyak sekali mesti mau tanya, marah waktu terbatas ke siang. Jadi makasih Kak Jil sudah datang di Sama-sama. sini dan semoga bermanfaat for orang semua yang Mbak Uni. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Todano Podcast. Bye.